Sekarang kita bahas mengenai senyawa benzena. Senyawa benzena ini adalah senyawa aromatik yang strukturnya paling sederhana. Jadi senyawa ini salah satu dari kumpulan senyawa-senyawa yang menghasilkan bau khas. Ini adalah senyawa hidrokarbon yang ditambang dari alam, ada juga yang sudah diturunkan, kemudian disintesis jadi senyawa lain. Nah, bagian yang paling sederhana dari kelompok ini adalah benzena. Senyawa ini awal-awal diketemukan dengan aroma tertentu, jadi disebutnya senyawa aromatik. Walaupun nanti ke belakangnya kita akan melihat senyawa aromatik ini bukan karena aromanya, tapi karena strukturnya. Nah, senyawa benzena ini adalah senyawa yang mempunyai 6 atom karbon dan 6 atom hidrogen. Nah, tentu kalau jumlah atom karbonnya 6 dan hidrogennya 6, pasti kita berkesimpulan bahwa dalam senyawa ini ada ikatan rangkap. Nah, kalau senyawa ini punya ikatan rangkap, biasanya senyawa ini bisa diadisi. Tapi ternyata benzena ini unik, dia tidak bisa diadisi. Dia justru mengalami reaksi substitusi. Nah, jadi gimana ya struktur benzena ini nggak mungkin ada ikatan rangkap nih. Nggak mungkin nggak punya ikatan rangkap. Tapi ikatan rangkapnya tidak bisa diadisi. Nah, jadi ada seseorang yang bernama Auguste Kekulé. Kekulé ini dia mengusulkan, oh kalau begitu struktur benzena ini atau senyawa aromatik dengan senyawa aromatik yang paling sederhana ini strukturnya mungkin seperti ini, dan akhirnya struktur inilah yang diakui. Jadi senyawa ini bersifat siklik atau strukturnya siklik, 6 atom karbon membentuk struktur yang tidak ada ujungnya. Kemudian ada ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkapnya ini berselang-seling seperti ini. Jadi setiap atom karbon hanya bisa mengikat satu atom hidrogen lagi. Nah, mengapa ikatan rangkapnya ini tidak bisa diadisi? Karena ternyata ikatan rangkapnya senantiasa berpindah atau beresonansi. Jadi kadang posisi ikatan rangkapnya bergeser. Nah, kalau bergeser dia akan menjadi bentuk resonansinya. Jadi dia akan menjadi bentuk lainnya yang sebenarnya sama aja, senyawanya C6H6. Tapi ikatan rangkapnya sekarang beda posisinya. Seperti ini. Tetap berselang-seling tapi berpindah. Nah, karena resonansi atau bentuk lain dari ikatan rangkap yang berpindah ini lambangnya biasanya begitu, makanya ikatan rangkapnya senantiasa ikatan rangkapnya itu, elektronnya itu mengalami lokalisasi di dalam cincin segi enamnya. Nah, ini menyebabkan molekul ini jadinya tidak bisa diputus ikatan rangkapnya, karena begitu mau diputus ikatan rangkapnya sudah pindah, mau diputus lagi pindah lagi. Nah, karena seperti itu, jadi hal ini menjelaskan kenapa benzena tidak bisa mengalami adisi, tapi justru mengalami substitusi, padahal punya ikatan rangkap. Nah, strukturnya akhirnya biasanya disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi setiap titik sudut itu diwakili untuk satu atom karbon. Kemudian elektronnya ini kadang ada yang menggambarkan seperti ini. Bentuk resonansinya nanti jadi seperti ini. Digeser aja ikatan rangkapnya. Nah, kadang-kadang ada yang menuliskannya juga supaya cepat, segi 6 begitu ada lingkaran, itu artinya elektronnya senantiasa berpindah di situ. Elektronnya beresonansi di situ. Ada juga yang menuliskannya begini. Nah, ini sama aja. Ingat, setiap titik sudut itu berarti satu atom karbon dan di situ ada satu atom hidrogen. Nah, senyawa benzena ini tadi udah saya sebutkan sedikit sifatnya unik. Jadi senyawa ini hanya bisa mengalami substitusi, tidak bisa mengalami adisi. Nah, kalau kita perhatikan, setiap atom karbon yang ada di sini, ini memiliki ikatan sigma dan ikatan pi. Masih ingat? Nah, kalau ada ikatan rangkap 2, ini berarti satu ikatannya sigma, satu ikatannya pi. C dengan H ini ikatannya adalah ikatan sigma. C dengan C juga ikatannya ikatan sigma.
Nah, karena di sini ada 3 ikatan sigma dan 1 ikatan pi, makanya hibridisasi yang terjadi pada seluruh atom karbon pada benzena adalah hibridisasi sp2. Karena setiap atom karbonnya memiliki 3 ikatan sigma dan 1 ikatan pi. Nah, jadi hibridisasinya sama semua, kedudukannya sama, dan setelah diukur, panjang ikatan rata-ratanya pun ternyata sama semua. Nah, ini yang membuat benzena ini unik. Harusnya kan ikatan kovalen tunggal ini pastinya gitu ya, panjang ikatannya harusnya lebih panjang daripada yang rangkap 2. Sebagai informasi saya tambahkan di sini, ikatan kovalen tunggal itu teridentifikasi panjangnya adalah sekitar 154 pikometer. Kalau rangkap 2 133 pikometer. Kalau rangkap 3 makin pendek interaksinya kan makin kuat ya, 120 pikometer. Tapi kalau pada benzena panjang ikatannya ternyata sama semua. Nah, panjang ikatannya itu kalau pada benzena itu sekitar 140 pikometer. Jadi ini dibilang ikatan tunggal bukan, rangkap 2 juga bukan gitu. Di tengah-tengahnya. Nah, ini terjadi karena resonansinya itu tadi. Nah, benzena ini bersifat nonpolar, tidak larut dalam air. Jadi biasanya digunakan sebagai pelarut nonpolar. Nah, tadi saya udah menyinggung sedikit, benzena itu bisa mengalami substitusi. Nah, yang tersubstitusi itu nanti adalah salah satu atom hidrogennya. Di sini kan ada 6C dan ada 6H. Nah, salah satu atom hidrogennya itu bisa digantikan dengan unsur lain. Nah, sebelum masuk ke tata namanya, kita akan mengenal 2 jenis alkil yang baru. Yang pertama, seperti ini benzena yang udah melepaskan satu atom H-nya. Ini nanti dia akan disebut alkil. Nah, dia akan disebut alkil yang namanya fenil. Jadi ingat ada metil, etil, butil, teman-temannya butil ada 4, isobutil, tersier butil, dan seterusnya. Nah, kalau ini namanya fenil. Kalau satu cincin benzena ini mengikat satu atom H dan kemudian dia jadi cabang, ini nanti disebutnya benzil. Jadi ada 2 jenis alkil baru yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai tata nama benzena. Nah, benzena itu dia bisa mengalami substitusi. Kalau satu atom H saja yang tersubstitusi, nama dari senyawanya itu disebutnya kelompok benzena monosubstituen. Nah, atom H-nya yang ada di sini ini bisa diganti dengan berbagai jenis gugus. Nah, salah satunya bisa diganti dengan gugus asam karboksilat. Ingat gugus COOH. Nah, kalau seperti ini nama senyawanya akan menjadi asam benzoat. Jadi dia disebut asam karena melepaskan ion H+. Nah, sisanya itu disebutnya ion benzoat. Jadi ini disebutnya ion benzoat. H+ dan di sini C-nya berarti ada C6H5 COO-. H+ udah gitu dan C6H5 COO-. Ini disebutnya ion benzoat. Nah, itu kalau substituennya atau gugus penggantinya gugus asam atau gugus COOH. Kemudian bisa juga gugus penggantinya seperti ini. Nah, ini disebutnya nanti adalah benzen sulfonat. Nah, gugus penggantinya bisa juga suatu keton seperti ini. Suatu aldehida, Suatu aldehida, nanti namanya adalah benzaldehida. Nah, atom H-nya juga bisa diganti dengan
gugus CN atau sianida atau siano disebutnya. Nah, ini nanti disebutnya cyanobenzena. Kemudian bisa juga nanti gugus penggantinya adalah OH. Nah, senyawa seperti ini nanti kita boleh menyebutnya sebagai hidroksibenzena atau ada nama trivialnya atau nama sehari-harinya. Nama sehari-harinya ini biasanya disebut juga fenol. Pasti ingat, ini adalah suatu senyawa yang sifatnya asam, tapi asamnya asam lemah. Jadi fenol kalau dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion fenolat disebutnya, dan ion hidroksida. Ini disebutnya ion fenolat. H+ yaitu disebutnya proton atau ion hidrogen ya. Nah, makanya fenol ini bersifat asam. Walaupun asam lemah ya, penguraiannya tidak seluruhnya. Kemudian saya perkenalkan lagi, ada juga nanti gugus penggantinya, pengganti atom H-nya bisa jadi gugus NH2. Nah, NH2 itu disebutnya amin atau amino. Ingat dalam pelajaran ion kompleks, ini nanti suka disebut amino benzena atau amin benzena. Nah, ini nama sehari-harinya itu biasanya disebut juga anilina. Nah, kemudian substituennya bisa juga yang lain. Bisa jadi atom H-nya diganti oleh suatu alkil, alkilnya metil. Nah, ini kita bisa menyebutnya sebagai metilbenzena. Ingat selalu dari tadi ya, substituen selalu ditaruh di awal nih. Belakangnya kata benzena. Nah, ini nama trivialnya adalah toluena. Pasti pernah mendengar TNT, trinitrotoluena. Nah, ini bentuk dasarnya asalnya tadinya toluena. Kemudian bisa juga gugus penggantinya adalah NO2. Nah, gugus NO2 disebutnya nitro. Ingat pelajaran ion kompleks. Nah, ini disebutnya jadinya nitrobenzena. Substituen atau pengganti atom H-nya gugus nitro, nama belakangnya benzena. Nitrobenzena ini biasanya nama trivialnya juga nitrobenzena disebutnya. Nah, yang terakhir bisa juga tuh substituennya adalah suatu halogen. Jadi bisa F atau Cl atau Br atau I. Nah, secara umum biasanya halogen ini kalau dia jadi ion halida digambarkan dengan X. Nah, namanya nanti jadi halobenzena. Jadi tergantung, kalau F berarti jadi fluorobenzena, kalau Br bromobenzena, kalau I gugus penggantinya namanya iodobenzena. Nah, itu adalah contoh-contoh senyawa benzena monosubstituen. Jadi gugus penggantinya hanya satu. Nah, ini kebetulan sudah saya urutkan berdasarkan prioritasnya. Jadi gugus asam itu selalu prioritas paling utama. Nah, untuk apa sih prioritas-prioritas ini? Ini nanti kita pakai kalau substituennya sudah lebih dari satu. Nah, kalau substituennya udah lebih dari satu, kita kan harus pilih tuh nanti mana yang menjadi nomor satu. Nah, ternyata yang harus diberi nomor lebih utama itu adalah gugus asam atau COOH. Yang kedua gugus sulfonat. Berikutnya gugus aldehida. Kemudian gugus cyano. Kemudian gugus amin atau amino atau anilina. Kemudian alkil yang tadi yang saya jadikan contoh metil benzena atau toluena. Kemudian prioritas berikutnya adalah ini nyambung ke bawah aja ya.
nitro. Nah, yang paling rendah prioritasnya adalah halogen. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita punya turunan benzena di substituen atau substituennya gugus penggantinya 2, nah nanti kita ada aturan penamaannya atau aturan penomorannya. Jadi contohnya misalnya kita punya senyawa benzena dengan 2 gugus pengganti misalnya. Di sini ada gugus COOH dan gugus NH2 misalnya. Nah, kita harus memberi nomor karena prioritasnya COOH ini lebih duluan daripada NH2. Jadi atom karbon tempat terikatnya COOH itu menjadi atom karbon nomor 1. Nah, nomor 2-nya yang mana? Kita pilih yang terdekat aja ke nomor 1-nya. Nah, jadi nama senyawa ini nanti jadinya karena di nomor 1 udah ada asam, jadi nanti namanya asam. Nah, kita sebutkan cabangnya dulu. Di nomor 2 ada gugus amin atau amino. Nah, asamnya ini namanya asam benzoat. Seperti itu. Jadi, dengan kata lain, gugus yang lebih utama nanti akan menjadi nama belakang. Penomorannya lebih utama, tapi dia akan menjadi nama belakang dari suatu benzena, senyawa turunan benzena. Nah, contohnya lagi misalnya kalau kita punya senyawa yang bentuknya seperti ini. Substituennya ada NO2 dan ada Cl misalnya. Nah, sesuai prioritas kita lihat dulu nih yang mana yang lebih duluan. Ternyata nitro lebih duluan daripada halo atau gugus halogen. Jadi nitro itu jadi nomor 1 nih, atom karbon tempat terikatnya nitro jadi nomor 1, kemudian kloronya jadi nomor 3. Jadi kalau mau kita sebut namanya menjadi, nah di sini ada cabang nitro dan kloro. Kloro itu dianggap berawalan C, jadi kloro disebut duluan. 3 kloro, 1 nitro, kemudian nama belakangnya benzena. Nah, contoh lagi, misalnya senyawa turunan benzena di substituen. Misalnya substituennya misalkan OH dan misalnya CH3 gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih yang lebih prioritas yang mana, OH atau CH3. OH ada di mana posisinya? Nah, OH itu dia posisinya dia prioritas. Oh, ini fenol ya. Fenol di situ posisinya, sementara alkil atau CH3 posisinya lebih belakang. Jadi yang lebih prioritas fenol. Jadi fenolnya nomor 1. Nah, ini nggak masalah mau kita kasih nomor berlawanan arah jarum jam ataupun searah, tetap aja cabang berikutnya ada di nomor 4. Nah, sekarang kita punya cabang hidroksi dan cabang metil. Secara alfabetis yang duluan huruf H ya. Jadi namanya 1 hidroksi, 4 metil, benzena. Nah, senyawa-senyawa ini punya nama trivial. Nama trivialnya adalah kita bisa menggunakan sistem penomoran orto, meta, para. Penomoran orto itu adalah penomoran cabang di nomor 1 dan 2. Nah, kalau meta itu cabang di nomor 1 dan 3. Nah, kalau istilah para itu adalah penomoran di cabang nomor 1 dan nomor 4. Jadi ada istilah orto, meta, dan para. Orto itu suka disingkat O aja, meta disingkat M,
para disingkat P. Nah, ini khusus untuk penamaan trivial atau penamaan sehari-hari. Jadi, ini kan cabangnya ada di nomor 1 dan nomor 2. Kita bisa ganti menjadi seperti ini namanya: asam, orto, amin, benzoat. Nah, karena posisi substituennya ada di nomor 1 dan nomor 2. Nah, kalau seperti ini substituennya ada di nomor 1 dan 3. Kita bisa menyebutnya ini adalah posisi meta. Jadi nama trivial senyawa ini meta. Nah, yang lebih utama itu nanti akan menjadi nama belakang. Nitronya akan di belakang jadinya. Jadi namanya meta kloronitrobenzena. Nah, kalau posisinya 1,4 bagaimana? Ini posisinya disebut posisi para. Jadi, nama senyawa ini adalah para. Nah, substituen OH itu nama trivialnya adalah fenol. Fenolnya nanti jadi nama belakang. Nah, jadi nama senyawa ini nanti akan menjadi para, kemudian cabangnya metil. Nah, fenolnya akan menjadi nama yang lebih belakang karena dia lebih utama. Oke, contoh lagi misalnya yang disubstituen. Misalnya gugus penggantinya ada fenol dan ada nitro. Nitro sama fenol? Oh, belum. Oke. Yang lebih prioritas yang mana? Kita lihat dari sini nih, urutan prioritas. Oh, fenol ini lebih prioritas daripada nitro. Makanya C tempat terikatnya OH atau gugus fenol itu jadi C nomor 1. Jadi ini nomor 1. Nah, nomor berikutnya cari aja yang terdekat ke cabang berikutnya. Oke, cabangnya jadi ada nitro dan ada fenol. Nama iupaknya dulu aja deh, nama sistematisnya, bukan nama sehari-hari ya, ini nama iupaknya. Jadi 3. Oh, hidroksi sama nitro duluan H ya. Jadi 1 hidroksi, 3 nitro benzena. Nah, nama trivialnya baru kita pakai orto meta para. Posisinya 1,3 berarti posisi meta. Nah, hidroksi lebih utama, dia jadi nama belakang, jadi namanya meta nitro fenol. Nah, sistem penomoran orto meta para ini tidak berlaku kalau substituennya lebih dari 2. Atau untuk senyawa turunan benzena polisubstituen, ini tidak berlaku. Nah, contohnya misalnya kita punya senyawa turunan benzena, gugus pengganti H-nya ada 3 misalnya. Seperti ini. Nah, kalau gini kan sama-sama Cl ya gugusnya, jadi penomoran gak masalah mulai dari mana aja kita pilih. Seperti ini. Di nomor 1, di nomor 3, dan di nomor 5 itu ada 3 gugus kloro. Jadi trikloro. Kemudian benzena. Nah, di sini tidak ada lagi nama dengan awalan orto, meta, dan para. Contoh lagi, kalau substituennya lebih banyak lagi, misalnya seperti ini. Substituennya contohnya ada 4. Nah, ini penomorannya kita mulai dari yang lebih utama. Di sini gugusnya ada nitro sama ada alkil. Yang lebih duluan menurut urutan prioritas itu adalah alkil. Jadi alkilnya dapat nomor 1. Nomor 2-nya pilih aja yang terdekat. Nah, di nomor 1 ada metil, di nomor 2, 4, dan 6 ada nitro. Yang duluan huruf M ya.
Jadi 1 metil, 2,4,6, nitronya ada 3. Nah, dia adalah kelompok benzena. Nah, atau nama trivialnya bisa juga nih kita ganti yang nomor satunya jadi nama belakang. Karena pengganti HCH3 nama trivialnya adalah toluena, makanya namanya bisa jadi 2,4,6 trinitro toluena. Jadi kalau nama trivial memang jadinya yang utama jadi di belakangnya. Nah, inilah yang sering disebut TNT. Digunakan sebagai bahan peledak, senyawa trinitrotoluena. Nah, ini kalau yang substituennya lebih dari 2, seperti ini penamaannya. Jadi kalau diringkas, kalau kita punya senyawa benzena dan turunan yang gugus penggantinya 1, tata cara penamaannya kita tinggal menyebut aja cabang. Cabangnya nanti dilihat dulu apa. Nah, belakangnya diberi kata benzena. Seperti biasa cabangnya harus diurutkan, disebut, dimulai dari yang awalannya secara alfabetis lebih duluan. Nah, kalau nama trivialnya biasanya kita menyebut senyawa dengan nama-nama toluena, fenol, asam benzoat itu menjadi nama belakangnya. Nah, kalau misalnya senyawanya disubstituen, kita bisa menggunakan awalan orto, meta, para. Kemudian nama trivialnya. Nama trivialnya nanti dilihat. Nama trivial itu yang seperti fenol, anilina, dan sebagainya. Nah, kalau jumlah substituennya lebih dari 2, maka tidak berlaku lagi. Ini hanya khusus untuk yang disubstituen. Jadi kurang lebih seperti itu.